Sore Mas B. Sore kuliah farmasi komunitas ya. Pertemuan yang kedua karena yang minggu lalu kita libur. Jadi Anda terlambat satu kali tidak apa-apa. Topiknya common symptoms in pregnancy and childhood. Jadi kondisi-kondisi yang umum terjadi atau sering terjadi pada kehamilan dan anak-anak. Ya. Siapa yang pembelajaran mata kuliah farmasi komunitas di akhir sekali dari semester 7 ini, Anda kalau sudah selesai belajar farmasi komunitas, Anda diharapkan bisa atau sudah menguasai terapi-terapi untuk obat-obat yang digunakan untuk mengatasi kondisi umum di komunitas ya. Jadi kalau di apotik atau di komunitas di klinik itu pasien seringnya datang dan membawa atau menyampaikan keluhan apa, terapi apa yang diberikan itu seharusnya Anda sudah bisa mengetahui, menguasai di kuliah ini. Tetapi ingat di sini terapi yang tepat itu harus sesuai dengan kewenangan apoteker ya. Karena kita dibatasi oleh etika profesi. Untuk obat-obat dengan logo merah, dengan tanda K untuk obat keras, kita tidak lakukan, apalagi narkotika, ya, psikotropika. Hari ini kemampuan akhir yang diharapkan Anda capai di akhir kuliahnya adalah Anda sudah mengetahui, mengenal kondisi umum pada kehamilan dan anak-anak itu seperti apa. Jadi tahu gejalanya juga, serta bisa sampaikan ke pasiennya kira-kira apa pilihan terapi yang tepat sesuai dengan kewenangan apoteker. Jadi apoteker bisanya obat bebas terbatas dan obat wajib apotek ya, yang mana sampai sekarang kita masih menunggu kira-kira OWA nih ada pembaharuan lagi atau tidak, karena OWA 1, 2, dan 3 itu sudah 20-an tahun yang lalu ya. Ya, ini referensi yang saya gunakan dari Bureau dan Managing Symptoms in the Pharmacy. Ini agak lama sih, memang bukunya sudah 15 tahun yang lalu, tapi isinya masih relevan. Kemudian edisi yang terbaru juga saya belum temukan, jadi saya masih gunakan yang 2008. 2008 ya, yang 2008 yang di Bureau-nya 2020 ya. Oke, kita lihat dulu gambaran umum pada kehamilan. Coba. Ini Anda sudah tahu ya, kira-kira apa ini? Kelas B. Yang ini. Namanya sel telur, ovum ya. Kemudian yang satunya yang lain yang banyak ini apa? Yang satu digambarkan dengan satu namanya sel sperma. Ya. Saat terjadi yang namanya kehamilan, itu sebenarnya ada proses persatuan. Kita kenal dengan istilah fertilisasi kalau ada dulu belajar di anatomi. Fertilisasi itu persatuan antara sel telur dari wanita dan sel sperma dari laki-laki, gitu ya. Jadi ini bukan hal yang tabu atau hal yang tidak perlu Anda kuasai, karena nanti kalau ada pasien wanita ternyata hamil, Anda juga perlu memperhatikan hal-hal ini. Jadi kita kenal dulu kurang lebih kehamilan itu yang seperti apa ya. Nah, ini ada namanya zona pellucida yang melindungi sel telurnya. Sperma yang sampai ke sel telur, yang bertemu dengan sel telur itu sperma juara ya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang istilahnya apa orang kerennya bilang loser, tidak ada. Semuanya sudah pemenang, karena supaya tercipta Anda saja itu spermanya berjuang ya. Sel sperma dari ayah itu berjuang supaya sampai ke sel telur. Dari jutaan sel sperma yang dihasilkan, yang waktu terjadi hubungan suami istri antara pria dan wanita, itu tidak semua bisa mencapai sel telur. Ya, itu sampai di sel telur, ada penetrasi, dia masuk ke dalam, lewat di zona pellucida ini, kemudian lewat di membran sel telurnya, bertemulah dia. Dan itu keajaiban. Kalau dalam agama, misalnya saya ya Katolik, waktu ada pertemuan atau fertilisasi itu ya, sel sperma dan sel telur ketemu, sudah terjadi kehidupan. Sebenarnya kalau dari segi keilmuan kedokteran, pertemuan itu ada materi genetik memang yang dibawa dari sel telurnya dan materi genetik dari sel sperma. Waktu bertemu, jantung dulu berdetak ya. Kalau kedokteran bilang hidupnya setelah minggu kesekian, yang mana jantung sudah mulai terbentuk dan berdetak. Organ-organ internal lainnya yang penting. Tapi kalau dari agama,
Saya kurang tahu kalau yang lain, tapi kalau dari agama saya itu sudah terjadi kehidupan. Karena materi genetik yang bertemu tuh dia sudah baca semua. Nanti besok-besok warna rambutnya apa, jenis kelaminnya apa ya, yang bisa diturunkan sudah bertemu waktu itu. Nah ini terjadinya kapan? Kalau kehamilan sendiri lamanya itu sekitar 40 minggu ya, kehamilan sendiri berdasarkan teori. 40 minggu itu dihitungnya dari mana Ibu? Dari yang namanya HPHT. HPHT itu hari pertama haid terakhir ya, HPHT. Makanya sebagai seorang wanita, ini misalnya mahasiswa yang wanita, kalau Anda menstruasi setiap bulannya, ada baiknya Anda catat tanggalnya, ditandai di kalendernya. Biasanya saya gitu ya, ditandai dengan logo lambang wanita itu, jenis kelamin wanita. Oh ini hari pertama haid saya untuk bulan ini. Kalau sudah menikah, sebaiknya kebiasaan ini dilakukan supaya apa? Kan menikah tentunya ada tujuan juga untuk memiliki keturunan ya. Meskipun bukan itu tujuan satu-satunya pernikahan. Tapi dengan memiliki keturunan kan Anda tentunya lebih bahagia atau ada pasangan yang memang menikah untuk meneruskan garis keturunan. Jadi sungguh kerinduan dari satu pasangan suami istri. Anda bisa buat penanggalan ini supaya waktu ternyata berhenti atau terlambat mens, ada keluhan lemas ya, pusing, lalu ini terlambat mens, apakah saya hamil? Waktu diperiksakan ke dokter tanya, Ibu HPHT-nya kapan? Wah, saya lupa. Nah kalau ada catat itu bisa membantu. Meskipun sekarang sudah ada kalender, entah itu aplikasi ataupun online menghitung kehamilan. Dan kalau Anda ingat itu kan lebih bagus lagi prediksi kehamilannya ya. Sekitar 280 hari. Nah 280 hari ini hitungnya dari hari pertama haid terakhir. Oh, Ibu, waktu hari pertama haid kan sel telurnya tidak dibuahi, jadi meluruh. Kok hamil? Ada yang bertanya-tanya begitu. Dalam 280 hari itu, minggu ke-1 dan minggu keduanya, itu sebenarnya Anda belum hamil sebenarnya ya. Tapi menghitung hari hamil, itu dari saat Anda belum hamil itu. Saat sel telurnya tidak dibuahi dan meluruh pertama kali, atau istilahnya mau hitung masa subur dari hari pertama. Karena masa subur biasanya 14 hari, kalau siklus menstruasi Anda 28 hari ya. Sedangkan siklus menstruasi kan variasi dari 21 sampai 35. Kalau 28 ya idealnya 2 minggu setelah hari pertama dan terakhir itu puncak masa subur. Itu harusnya sudah bisa hitung Anda. Karena nanti kalau ada pasien yang ke apotek kalau minta tolong bagaimana ya Ibu apoteker saya mau konsultasi kalau mau menunda kehamilan. Kalau yang tadi mau hamil ini menunda kehamilan. Nah, kalau di beberapa agama, kalau seperti agama Katolik kan tidak bertentangan dengan ajaran gereja menggunakan kontrasepsi itu ya dalam bentuk apapun. Sehingga Anda bisa menyarankan kalau pasiennya agamanya Katolik, Anda bisa sarankan ini nanti KBA. Keluarga berencana alami. Hitungnya dari mana? Dari tanggal saja, tanggal kalender. Ibu siklus mensnya berapa hari? Ya. Bisa Anda inputkan ke kalender yang online tadi atau aplikasi, bisa Anda hitungkan sendiri. Oh kalau sekitar 28 hari, berarti hari 13, hari 14 itu puncak masa subur. Dan masa subur dia pakai periode sekitar 1 minggu. Kalau kalau tanggal 14 ya 4 hari ke 14 itu puncak, berarti sekitar hari ke-11 sampai 17 atau 18 periode subur. Kalau yang mau hamil disarankan hubungan suami istri dilakukan saat itu lebih bagus, istirahat yang bagus, makan yang bagus, supaya peluang untuk terjadi kehamilan lebih besar. Kalau yang mau menunda, ya ada juga bisa bilang sebaiknya menghindari hubungan suami istri di tanggal-tanggal masa subur karena kemungkinan untuk terjadi kehamilan jauh lebih besar dibandingkan hari lain ya. Begitu. Jadi ini meskipun belum terjadi kehamilan, tapi hari hamil ibu mengandung itu sudah dihitung saat hari pertama, hari terakhir ya. Kemudian dihitung terus sampai ke belakang 40 minggu. Sebenarnya ada variasi juga. Beberapa kasus ketika kehamilannya tidak bisa secara normal melahirkannya, berarti dokter akan bilang ini indikasi untuk kita lakukan bedah sesar ya, sesarian. Nah kalau itu ada yang minggu 39, 38, minggu 40, tergantung. Secara alami kematangan paru sudah pas, janinnya sudah siap keluar itu sekitar minggu ke 40 ya. Usia kehamilan ini tadi saya sudah bilang
dari hari pertama mens terakhir. Sekitar 2 minggu sebelum fertilisasi. Fertilisasi tadi masih ada pertemuan antara sperma dan ovum. Nah, kalau sudah bertemu sperma dan ovum yang tadi, materi genting yang sudah terbentuk, kita sebut embrio. Nah, embrio awalnya tuh dia ada di dalam lapisan luar ya, saya lupa namanya apa. Bagian dalamnya itu yang sudah ada materi gentingnya tadi. Dari tuba falopi dia pindah berjalan ikut alurnya, lalu pergi tertanam ke rahim atau uterus. Saat itulah yang materi di dalam yang tadi itu kita sebut blastosis. Blastosisnya keluar, pindah masuk ke rahim. Jadi bagian luarnya sudah tidak ada lagi. Dia keluar dari bagian lapisan pelindungnya tadi, masuk tertanam dalam rahim. Dari situ sudah mulai terbentuk yang plasenta tadi, dinding rahim menebal, plasenta. Ada umbilical cord-nya ya, tali pusar yang menghubungkan dari plasenta ibu ke janinnya, embrio. Kalau dari minggu-minggu awal itu belum jadi janin seperti ini ya. Barusan minggu keempat, kelima itu baru otak mulai terbentuk, otak, susun tulang belakang. Tapi tungkai itu belum ada. Jadi modelnya seperti ikan kuda laut ya. Yang gitu ya. Yang gini lah. Yang seperti ada ujung, ada ekor, tapi bukan ekor juga. Ini otak dan otaknya besar. Waktu masih trimester 1 itu besar, lebih besar dari badannya Anda. Betul atau tidak? Betul. Memang begitu sudah modelnya ya. Jadi dari ini susun tulang belakang, jantung mulai organnya mulai terbentuk minggu kelima, tapi belum berdetak, belum bisa tahu. Jadi kalau periksa ke dokter atau puskesmas, ke bidan, tidak bisa pakai Doppler lalu bunyi jantungnya sudah ada, belum bisa. Di akhir trimester 1 baru bisa. Kehamilan hitungnya per 3 segmen ya. 3 bulan sekali hitungnya. Dibagi 3 bulan, jadi trimester 1, 2, dan 3. Trimester masing-masing trimester itu sekitar 13 minggu. 13 sampai 14 minggu. Yang trimester 1 sekitar 13 minggu. Nah, minggu ke-3 belum, minggu 4, minggu ke-5 itu baru mulai yang begini ya. Di sini ada umbilical cord tadi, tali pusar, yang terdiri dari pembuluh vena, arteri itu ya. Sehingga Anda kok bisa membesar, tidak makan, wah, karena plasentanya menyerap sari makanan, nutrisi semua dari si ibu ke anak. Makanya dalam proses perencanaan kehamilan, seorang ibu wanita seharusnya bisa mengatur bukan hanya ini ya, masalah tadi melakukan hubungan suami istri, tetapi makannya, istirahatnya, supaya nutrisinya juga bagus di sini. Ya, jadi kalau sudah trimester 1, minggu ke-5, 6, 7, 8, jantungnya makin membesar, 10 biasanya jantungnya sudah mulai bisa kita dengar. Kalau pakai Doppler ada nyut-nyutnya ya, tapi nyut-nyutnya beda dengan yang kalau sudah dewasa ya. Ini kalau sudah minggu ke-8, 9, mulai ke-10 ya sudah mulai keluar tungkai, ke-8 lah. Jadi ini yang seperti ekornya sudah tidak ada lagi. Mulai keluar kita punya ya. Ini tangannya, misalnya saya tidak bisa gambar ya. Ini contoh ya. Ini kakinya ya. Kalau sudah, tapi masih kecil, kepalanya lebih besar dari dada. Kulitnya sudah ada, tapi masih agak transparan. Tulangnya masih belum ya. Trimester 1 itu yang mana perubahan fisiologis itu dalam tubuh si ibu menyebabkan nanti ada perubahan farmakokinetik. Nanti kita harus tahu kenapa kok ada kasus ibu hamil itu kita perhatikan obatnya itu bagaimana. Karena ini tadi ya banyak perubahan fisiologi yang terjadi. Ini dari trimester 1 kalau dia pindah ke trimester 2 bagaimana kehamilan pada trimester 2? Trimester 2 itu organ yang internal sudah mulai terbentuk lagi yang lainnya. Jari, kaki, tangannya sudah mulai panjang. Di akhir trimester 1 mau pindah trimester 2 sekarang minggu 13, minggu 14 itu janin sudah disebut fetus. Fetus itu tadi ukurannya sudah sekitar 7,5 cm. 7,5 cm ya. Kecil, tapi sudah ada modelnya, tangan kaki sudah ada. Gitu ya. Paru-paru ya pelan-pelan, organ yang lain mulai terbentuk. Membesar karena apa? Tadi dapat nutrisi dari si ibu. Gitu ya. Kemudian nanti trimester 2 sudah makin besar, paru-paru mulai ada, alveolusnya belum bisa berkembang sekarang, belum bisa bernafas. Yang bagus gitu ya, jadi jangan lewat mulut. Jadi mulut Anda sering terbuka.
kita, menurut kita, saya juga waktu kecil ya. Waduh, ibu mati di dalam rahim itu apakah kita bukan kecil? Tidak ya, karena ginjalnya sudah ada di trimester 2, ginjal juga sudah mulai terbentuk. Kalau bukan itu yang masuk lagi, ada yang masuk ke mulut si janin. Begitu sudah kurang lebih ya. Kadang-kadang masuk jarinya ke mulutnya, main sama placenta, sama umbilical cord-nya, tidak ada teman soalnya di dalam ya. Dia sudah membesar. Nanti trimester 2 ini mulai mengecil kepalanya, ukuran badannya sudah mulai hampir seperti bayi yang kalau kita lihat lahirnya. Proporsinya kan bentuk badan itu lebih panjang daripada kepala ya. Gitu. Kehamilan sudah saya bilang tadi dibagi dalam 3. Ini Anda lihat yang tadi Ibu cerita tuh. Kalau masih trimester awal, masih kecil, apakah Ibu bisa merasakan kalau dia hamil? Belum tentu. Di pustaka bilang sekitar 50-60% setiap bulannya itu sebenarnya wanita tidak tahu dia sedang hamil, gitu ya. Karena kalau sudah menikah, maksudnya ya, sudah menikah, hubungan suami istri, lalu terlambatnya 1, 2, 3, 4, 5 hari mungkin saja hamil. Tapi karena kecapean mungkin, makan tidak teratur, segala macam, waktu meluruh lagi, ya dia pikirnya terlambat menstruasi biasa. Padahal sebenarnya mungkin saja sudah terjadi luruhnya si embrio tadi ya. Karena masih kecil kita tidak menggumpal seperti orang sudah minggu kedua, bulan kedua atau minggu ke-6, 7, 8 tidak ya. Masih kecil. Tapi mau akhir trimester 1 mau ke trimester 2 sudah mulai ada perubahan. Jadi pasti seorang wanita yang hamil itu dia tahu kalau dia mungkin hamil. Mungkin kalau kayak ibu-ibu muda tuh hamil atau tidak ya, belum periksa. Tapi pasti tahu ya, karena perubahan itu ada terjadi. Bukan hanya di dalam saja fisiologinya yang berubah tuh. Nanti kita lihat perutnya mulai membesar ini kan. Payudaranya mulai membesar juga. Persiapan supaya nanti waktu bayinya lahir, makanan terbaik si bayi itu juga sudah siap, yaitu air susu ibu. Gitu. Jadi trimester 2 ini dia, ini si janinnya sudah mulai gerak sana gerak sini. Kalau trimester 2 bulan ke-5, 6 sudah bisa dengar dengan baik. Jadi ajak bicara si janinnya. Besok-besok calon ibu kan, calon ayah juga. Jangan pulang kerja sudah capek lembut, makan di malam saja tidur ya. Tidur, istrinya tidur, tidak sapa lagi anaknya. Anaknya tidak kenal suara bapaknya. Atau malah sebaliknya. Jadi lebih agresif, bapak capek, lembut segala macam, istrinya mulai lebih manja, kan ada mood swing ya, perubahan mood. Ibu hamil tuh. Lebih sensitif, lebih inilah semua salah habis. Wah, bapaknya bentak-bentak si ibu. Janinnya sudah bisa dengar, merasakan. Jadi kalau pas lahir setelah bertumbuh, anak jadi kalau dengar sama bapaknya takut kenapa ya? Kalau dari ilmu psikologi ya, atau agama, ada yang bilang gitu kan, inner child ya. Karena memang dari dia janin itu sudah merasakan, bisa membawa luka atau ikut merasakan apa yang mamanya rasakan. Mamanya takut sama suaminya, mungkin bisa-bisa dia takut sama bapaknya. Mamanya senang bahagia, wah dia juga senang bahagia. Makanya kalau trimester 2, 3 itu kan ayah dan ibunya sering diminta oleh tenaga kesehatan. Ibu, Pak, sering-sering diajak bicara dan bayinya, halo kakak, pagi, sudah bangun. Nanti dia sudah mulai bisa gerak-gerak tuh di trimester 2 akhir ya. Ayahnya bilang, halo kakak, gue senang dia lompat. Mamanya bilang, aduh Pak ini ada tendang-tendang. Misalnya ya, tenang. Ya, jadi selami juga sudah mulai bisa tuh dari trimester 2 awal. Ada yang trimester 1 awal, hanya itu jadi selami itu harus hati-hati juga ya. Maksudnya ada kejadian banyak juga, bukan sedikit. Waktu di USG, wah ini wanita lahir loh, cowok. Ada yang begitu banyak ya. Waktu ibu di Surabaya juga pasiennya ada yang gitu. Nah kalau seperti itu, ini juga harus hati-hati. Bagaimana ya kita bingung kan? Lebih baik sebelum betul-betul dia lahir ya kita yang netral-netral saja. Kadang-kadang kan sudah merindukan cowok. Siapkan semua barang peralatan bayinya cowok. Apalagi anak pertama cowok, semua sudah datang lahirnya, mereka cewek ya. Itu juga yang akhirnya sekarang LGBTQ+, saya pikir itu salah satu yang penyebabnya. Mereka tidak bisa menerima karena dari keluarga lingkungannya sudah menolak dari anaknya masih muda. Itu harus hati-hati. Apalagi ibu besok-besok tuh. Tanpa sadar kita bisa melukai anak kita dari dalam kandungan, gitu ya.
Kalau ada apalagi kalau kalian belum yakin, jangan terlalu ini. Dokter saya sudah buru-buru maunya cek cowok. Itu tadi Pak sudah tahu hasil USG, ini belum tahu hasil USG sudah ramalkan sendiri. Ada juga yang kayak gitu ya. Keluarga saya pengen cowok karena saya sudah berusaha, sudah konsul ke ini cowok pasti, datanya cewek. Karena orang tua tidak terima, tidak ngomong juga, tapi anaknya bisa merasakan kalau ibunya ya bisa merasakan kontak batin. Itu juga yang harus hati-hati ya. Nah ini waktu trimester 2 dia sudah mulai besar, payudaranya membesar. Trimester 1 waktu mulai tumbuh tadi embrio jadi fetus, ada peningkatan asam lambung, sudah mulai kepingin sesuatu, tidak suka sesuatu, makanan dalam hal ini ya, mual muntah dan sebagainya. Trimester 3 sudah makin besar, kepalanya sudah putar, kan dia bisa putar-putar dalam rahim kita. Dia kepalanya sudah mulai turun ke bawah dan agak menurun ke tulang panggul. Tulang panggul itu hanya wanita saja ya. Jadi kalau dia sudah masuk ke tulang panggul, itu sudah mau persiapan melahir semuanya. Bulan ke-8, 9, kepalanya sudah turun juga. Nah, yang jadi masalah kalau plasenta tadi, plasenta itu waktu dia si blastositnya tertanam di mana kan itu sudah keluarnya si umbilical cord-nya tadi ya. Yang masalah kalau dia di bagian bawah dan menutupi jalan lahir. Itu yang kalau Anda lihat teman-teman di bidan bilang itu placenta previa. Kalau dokter obgyn, bidan belajar ada yang namanya placenta menutupi jalan lahir, placenta previa. Duluan placenta baru bayinya. Itu tidak normal. Nah, itu bisa jadi masalah untuk si ibu. Kalau menutupnya sebagian kecil, biasanya dokter masih akan mendorong ibu ya tidak apa-apa, kita bisa bantu dengan persalinan alami atau normal. Tapi kalau placentanya menutupi sebagian besar atau bahkan seluruh jalan lahir, tidak ada pilihan. Berarti indikasi kalau sampai saat ini ya kita kalau 10 tahun ke depan, tapi sampai saat ini indikasinya berarti harus di seksio cesarean, ini operasi. Melahirkannya harus dibedah, tidak bisa lewat jalan lahir. Karena kalau placentanya keluar duluan, nanti cari di YouTube ada tuh model placenta. Karena dokter-dokter anatomi atau guru anatomi di Amerika biasanya mereka ada yang namanya donor organ waktu meninggal kan. Ada yang donor untuk pasien yang lain yang membutuhkan, ada yang donor untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Jadi diawetkan, nanti bisa lihat placenta betul-betul placenta manusia yang sudah kering gitu ya. Kita lihat modelnya seperti apa. Nah itu kalau misalnya dia placenta lahir keluar duluan waktu persalinan baru bayinya, padahal itu sumber makanan yang bawa ke si bayi, kemungkinan bayinya meninggal atau tidak tertolong itu besar. Sehingga tidak boleh, harusnya bayi dulu kepalanya turun dulu, plasentanya terakhir, umbilical cord plasentanya ikut dari belakang, sehingga selamat. Nah waktu saya dulu kan juga begitu ya, placenta previa sebagian, sehingga dokternya bilang ibu operasi saja. Ibu juga minusnya besar, minus matanya, tidak berani dokternya untuk tolong normal. Jadi tidak ada yang membedakan seorang ibu dia mau melahirkan normal atau sesar, semua ada kisahnya ya, ada susahnya, ada sedihnya. Jadi itu sudah ibu sejati. Karena dulu kan ada yang kalau melahirkan operasi belum sejatinya ibu. Beda juga kisahnya ya. Yang melahirkan bedah juga sedihnya ada, maksudnya ceritanya beda. Dua-dua sama-sama ibu, sudah sejati ibu. Tidak ada yang bilang itu bukan ibu ya, sudah 100% ibu. Ya ini kalau sudah hamil, apa saja yang dialami, gejala apa saja yang terjadi pada seorang ibu sehingga lalu dia akan terganggu atau tidak nyaman dan pergi ke apotek atau klinik atau cari apoteker dan bertanya, ada tidak obat yang bisa membantu saya mengatasi gejala itu? Kira-kira ya. Yang pertama itu lemah. Yang ini belum ya. Lemah atau fatigue. Seorang ibu apalagi kehamilan pertama dia gampang capek. Seperti kalau Anda mau menstruasi, capek, gampang marah semua, gampang ya, kepingin makan, saya kepingin makan ini, saya kepingin makan itu ya, saya kepingin makan ini ya, gitu. Gampang letih. Naik tangga biasanya saya tidak apa-apa. Ini kok naik tangga baru lantai kedua saya sudah agak capek, keringatnya lebih banyak, lemas, bagaimana itu perlu dikhawatirkan. Tapi bukan berarti Anda naik tangga itu ibu bilang kalau letih. Hamil, apakah saya hamil? Kalau Anda belum menikah ya Anda tidak hamil, atau tidak melakukan hubungan suami istri ya tidak hamil ya. Mungkin tadi belum makan pagi gitu kan. Ya ini mual muntah. Mual muntah itu wajar karena ada hiperaksiditas lambung, asam lambungnya meningkat lebih waktu hamil.
Makanya sudah mulai ada craving ya, ngidam. Saya karena dia produksi asalnya lebih tinggi, biasa kepingin makanan yang lebih asam gitu ya. Kepingin makan mangga, kepingin makan rujak, kepingin makan apa. Biasanya itu keterusan, si janinnya juga suka, lahir dari bayinya juga suka makanan yang ibunya dulu ngidamkan itu biasanya ya. Ini juga tidak tahu misterinya bagaimana, ya, pokoknya begitu pengalamannya ya. Jadi mual muntah ini biasanya dimulai dari awal trimester 1, minggu keempat, minggu kelima, biasanya berlangsung sampai minggu ke-16. Jadi trimester 2 awal itu dia sudah mulai perlahan hilang. Tetapi jangan salah, ada juga yang sampai trimester 2 akhir. Jadi sudah bulan kelima, bulan ke-6 masih ya. Nanti kita lihat. Kemudian ini, nah karena sudah mulai membesar, ada gerak-gerak. Kita sudah bisa rasa, ibunya sudah bisa rasakan. Ajak bicara baik, nyanyi, berdoa, apa segala macam bisa ya. Dan ini pergerakan sudah mulai dirasakan sekitar minggu ke-14, minggu ke-15, 16, ada yang mulai di minggu ke-18, variasi tidak apa-apa. Yang penting rentangnya dari sekitar 14 sampai 20 itu sudah mulai bisa karena merasakan gerakan dari janin ya. Kemudian ini lendir serviks semakin kental, kadang-kadang keluar bukan keputihan tapi itu ya memang secara alami proses kehamilan dengan kondisi hormonal yang seperti tadi ya. Mukosa vagina mulai berubah warna. Jadi kalau itu tadi saya bilang hampir sama seperti keputihan tapi bukan. Kadang-kadang ada bekas gitu ya di pakaian dalam celana dalamnya tapi bukan keputihan dan ada perubahan warna tidak apa-apa. Nah ini juga salah satu yang sering, pigmentasi kulit meningkat. Ada kalanya ibu hamil nanti lehernya, lengannya, pahanya menggelap ya, pigmentasinya meningkat. Jangan dari suami, aduh mama nih mandi dan tidak ya mama, kayak makin hamil makin kayak kurang cerah, kurang ceria. Itu sudah alami. Pigmentasi meningkat itu sudah alami ya. Jangan dari suami lalu ada mengharapkan istrinya ya seperti boneka terus saja setiap hari dari bulan pertama dan bulan ke-9. Ini kan hamil anak berdua toh, jadi harusnya didukung kan tidak apa. Karena wanita biasanya gitu kan. Kadang-kadang apalagi yang dari muda masih itu sudah sering insecure. Nah ini pas hamil bulan kesekian wajah leher sudah otot apa ini ibu kayak agak gelap. Itu semua sensitif. Datang suaminya betul dia mau. Coba kalau suaminya bilang ya apa itu wajar. Apalagi kalau ini calon apoteker ibu lupa belajar di sekolah tuh itu sudah tidak apa-apa ya. Nanti kalau sudah lahir kembali lagi pelan-pelan. Kalau nanti kita cari kosmetik apa tuh perawatan, nah gitu loh. Harus bisa bertanggung jawab sebagai suami. Makanya menikah itu bukan masalah hanya suami ya, apa pria dan wanita bertemu menikah karena cinta ya. Nanti pikir lagi kehamilannya gimana, ekonominya gimana, sosial dan psikologinya. Nah, itu sudah siap dulu baru. Nah, ini perubahan bentuk dan ukuran payudara besar. Hormon prolaktin, oksitosin meningkat, menyiapkan supaya produksi air susu banyak. Mulai berbanyak makan kacang-kacangan, biji-bijian, sayur segala macam. Minum banyak air, banyak istirahat supaya waktu janin bayinya keluar, wah asinya juga bagus kualitasnya. 6 bulan pertama asi eksklusif ya. Jangan misalkan pekerja atau ibu 1 bulan, 6 hari aja daripada tidak sama sekali. Ya kalau daripada tidak sama sekali kan ada kondisi tertentu bisa dipikir logika. Tapi kalau karena ada sehat walafiat hanya karena tidak mau, jangan. Karena ASI itu makanan terbaik untuk manusia. Nih perubahan bentuknya payudara itu siap untuk menyusui nanti kalau anaknya sudah hamil. Oh satu lagi ya banyak mengeluarkan banyak bergeming, urinasinya meningkat ya, apalagi kalau sudah trimester 3. Trimester 1 saja kadang-kadang sudah lebih sering bergeming dibandingkan tidak hamil. Apalagi trimester 3 yang dia sudah turun ke panggul dan menekan kandung kemih ya. Nah, tadi ibu sudah bilang perubahan fisiologi dan anatomi pada tubuh seorang ibu yang hamil itu membawa perubahan farmakokinetika juga. Karena bagian dalam ini liver, jantung, ginjal itu berkaitan semua sama perjalanan obat farmakokinetik toh.
Apa saja yang terjadi? Apa saja yang berubah? Kita lihat dari pertama. Cardiac output dan volume plasma meningkat. Cardiac output curah jantung. Volume darah yang keluar dari jantung kiri, ventricle kiri maksudnya ya, ventricle kiri itu bertambah, meningkat. Karena perfusinya harus lebih bagus, lebih tinggi. Dia harus salurkan juga ke janinnya lewat plasenta dan umbilical cord-nya tadi ya. Jadi kalau kalau cardiac output-nya rendah, gimana nanti janinnya bertumbuhnya? Sedangkan butuh aliran yang darah yang bagus dari si ibu, bawa nutrisi dan oksigen, yaitu cardiac output, volume plasma meningkat. Ternyata peningkatan ini menyebabkan laju filtrasi glomerulus juga ikut naik. Nanti ada baca, kalau laju filtrasi glomerulusnya naik, itu ginjalnya bagaimana ya? Kreatininnya makin tinggi atau makin rendah? Cari nanti ya, serum kreatininnya jadinya makin tinggi atau makin rendah. Ini dampaknya nanti pengaruhnya banyak ya, juga ke metabolisme obat. Kemudian albumin. Saya mau tanya dulu kelas B. Albumin ini kan protein ya. Obat yang memberikan efek itu obat yang bebas atau obat yang berikatan dengan protein? Ini obat yang ini ada reseptor. Obat yang berikatan dengan reseptor itu dia kalau bebas atau dia berikatan dengan protein. Bebas ini atau dia harus berikatan dengan protein? Kelas B? Bebas, betul ya. Obat bebas itu baru dia memberikan efek. Karena kalau sudah ikatan sama protein, dia tidak bisa berikatan dengan reseptor. Modelnya sudah beda, strukturnya beda. Berat molekulnya tambah besar. Beda, tidak bisa cocok. Kita tahu waktu terjadi farmakodinamik, perubahan pada tubuh kita karena ada ikatan antara obat dengan reseptor, itu terjadi karena obat dan reseptornya punya klik gitu ya. Prinsipnya kan hampir sama dengan enzim and substrat, lock and key, enzyme and substrat ya. Jadi kalau bebas dia mudah berikatan dengan protein. Nah sekarang albumin itu protein. Saat hamil albumin menurun. Kenapa menurun? Nanti kita baca di anatomi yang dulu ya. Waktu hamil, seorang wanita hamil itu albuminnya menurun, proteinnya berkurang. Kalau berkurang, kira-kira obat yang bebas lebih banyak atau lebih kecil, lebih sedikit? Lebih banyak, ya? Lebih banyak atau lebih sedikit, Pak B? Lebih banyak, karena dia mau berikatan sama albuminnya sudah kurang. Jadi layaknya kelas di farmasi, yang ceweknya banyak, yang cowoknya sedikit. Jadi yang punya pasangan lebih sedikit, karena cowoknya tersedianya berkurang jumlahnya dibandingkan cewek, misalnya ya. Nah, jadi lebih sedikit, lebih banyak obat yang jadinya bebas. Nah kalau obat yang bentuknya bebasnya lebih banyak, kemungkinan dia berikatan dengan reseptor lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi, kan dia bebas. Sekarang saya kasih contoh ya. Misalnya satu obat X, ini saya contohkan saja. Misalnya ini adalah cetirizine. Sebut saja cetirizine ini ikatan obat proteinnya itu 90%. Ini contoh. Artinya yang bebas itu hanya 10%. Nah kalau 10% saja yang bebas, 10% saja yang punya kesempatan berikatan dengan reseptor masuk, cocok. Ternyata karena ada penurunan jumlah albumin, tadinya 90%, kita sebut saja contohnya dia menurun 20%. Jadi jadi protein itu yang tersedia sekitar 70%, maka ikatan obat protein menjadi turun sekitar 70%. Obat bebas bertambah dari 10%, dia naik menjadi 30%. Kelihatannya dia hanya naik 20%, kelihatannya ya. Tapi 20% ini dia sudah naik 200 kali. 200%. 2 kali lipat. Karena kalau dia naik 100% jadi 20 kan? Karena awalnya hanya 10%. Dia naik 2 kali lipat atau 100% jadi 20%. Dia naik ke 30% jadi 200%. Tidak usah ke 30%, naik ke 20% itu masalah besar ya.
Karena dia naik 2 kali lipat atau 100%-nya. Kalau 100%-nya berarti kalau tadi saja dia dengan dosis normal kemungkinan efek samping ini, kalau dia 2 kali lipatnya ya efek sampingnya juga berisiko meningkat 2 kali. Jangan-jangan bukan masalah dia efikasi manfaat farmakologinya yang didapatkan, tapi toksisitasnya muncul, begitu ya ini. Kalau ikatan obat protein berubah, obat bebasnya lebih banyak karena albuminnya berkurang, hati-hati dengan toksisitas obat. Ya. Berikutnya, liver. Liver ini kita tahu organ yang paling banyak melakukan apa? Metabolisme obat. Kalau obat yang kita minum, kita suntik, kita gosok, yang akhirnya diserap ke sistemik itu, memang dia bukan hanya di metabolisme di liver, ada organ lain juga. Tapi mayoritas atau hampir semua obat di metabolismenya di liver. Sehingga kalau ada perubahan dalam perfusi cairan, perfusi darah di liver, itu metabolisme obatnya juga berubah. Bagaimana berubahnya? Anda masih ingat ada yang namanya enzim pemetabolisme obat. Namanya apa enzim? Sitokrom P450 ya. Ya, sitokrom P450. Nah, enzim sitokrom P450 ini dari sekian banyak yang ada di liver, itu ada 6 saja yang mayoritas melakukan metabolisme obat. Maksudnya ada banyak yang metabolisme obat, tapi 6 itu dia paling banyak memetabolisme obat. Ini kayaknya ada di interaksi obat atau di mana? Coba Anda kalau masih ingat. CYP 1A2, CYP 2C9, 2C19, 3A4, 2D6, dan lain-lain ya. Itu harus ingat itu. Nah, dari 6 tadi, yang 4-nya ini kita lihat. Kalau yang 3, 3A4, 2C9, dan 2D6 itu dia meningkat jumlah enzimnya. Karena perfusi liver berubah tadi, aktivitas enzim pemetabolisme CYP 3A4, 2C9, dan 2D6 itu meningkat. Padahal kalau Anda lihat, tadi kan saya bilang dari sekian banyak CYP 450, CYP 450 tadi, ada 6 yang paling banyak melakukan metabolisme obat. Dari 6 itu 2 lagi paling banyak, 3A4 dan 2D6. Nah, ternyata 3A4 dan 2D6 ini berubah, meningkat ya ini ya. Kalau enzimnya meningkat, berarti metabolismenya lebih cepat atau lebih lambat? Logikanya, lebih cepat. Jumlah enzim lebih banyak. Obat yang siap diubah bentuknya dari aktif menjadi tidak aktif lebih banyak juga, jadi lebih cepat dia jadi tidak aktif. Korelasinya ke lebih cepat dia diekskresikan, lebih cepat keluar dari dalam tubuh. Kalau ini sih relatif lebih aman ya, karena dia tidak tertimbun dalam tubuh. Keluar berarti efeknya kemungkinan tidak tercapai, ya. Karena dia lebih cepat di metabolisme, kemungkinan efek farmakologinya juga ikut menurun. Nah, yang masalah tuh yang ini ya, yang 1A2 ini. Menurun jumlah enzim pemetabolismenya. Aktivitasnya menurun. Bukan jumlahnya, tapi aktivitasnya menurun. Karena perubahan perfusi pada liver, perfusi cairan. Kalau menurun, padahal jumlah enzim yang jumlah obat yang harus dimetabolisme itu tetap atau bahkan meningkat karena ada penurunan jumlah albumin, maka obatnya lebih lama atau lebih cepat dimetabolisme? Lebih lama, lebih lambat dia pindah atau berubah bentuk menjadi tidak aktif. Ini yang masalah ya. Kemungkinan terjadi toksisitas meningkat. Karena harusnya dia 8 jam sudah diekskresikan karena sudah metabolisme sudah jalan. Pada jam ke-15 dia sudah dieliminasi 98%, hampir semua sudah beres. Oh, ini kok malah lambat. Sampai jam ke-36 baru sebagian. Kemungkinan atau risiko toksisitas ikut meningkat ya. Jadi perubahan farmakokinetik lain tadi saya sudah bilang, asiditas lambung naik.
Makanya ada seorang ibu kalau dari trimester awal kedua namanya emesis. Lalu dia muntah, emesis atau muntah, mual, lalu dia muntah. Biasanya kalau pada kehamilan disebut morning sickness. Karena memang secara alami asam lambung itu meningkat naik diproduksinya secara alami jam tubuh ya, jam sirkadian pada jam sekitar jam 10 malam dan 3-4 dini hari. Pagi tidak enakan dia naik mual dan akhirnya muntah. Ini saya baru rasakan waktu hamil tahun 2018 yang lalu ya. Wah, ternyata seperti itu sakit gastritis. Itu saya tidak pernah sakit makan. Itu rasanya seperti asam lambung itu ya sedang kayak dia naik, dia panjat tebing begitu ya. Jadi dia menaiki esofagus itu saya bisa rasakan asamnya. Aduh, sampai menangis ya. Tidak biasa kan soalnya. Mual muntah bisa warna asam kuning lah, hijau segala macam campur dengan makanannya. Tapi kalau saya rasakannya malam karena bukan morning sickness, midnight sickness ya. Iya, malam-malam tidak bisa tidur karena mual muntah tadi kan. Nanti beda-beda ya, kehamilan beda-beda yang dirasakan. Lalu begitu jangan suaminya, "Hai mama, orang sudah mengantuk malam-malam, bangun ada kasih." Jangan begitu, ya harus support dong, seperti suami saya ya. Tidak apa-apa mama, nanti kasih air apa sih gitu loh, mendukung karena secara psikologis itu istri yang hamil wah sangat mood swing sekali, moodnya swing bukan begini kayak ayunan anak-anak itu dia sangat begitu ya, sebentar cepat marah. Tidur saja kalau sedang hamil kan kita kadang-kadang kepengen melihat wajah suaminya. Suaminya mau tidur begini, perut sudah besar, biar masa menghadap tembok. Dia sensitif. Ih, kenapa suami saya tidur menghadap tembok? Tidak menghadap saya, perut saya ini harusnya dielus. Ini menghadap tembok, saya lihat punggungnya saja. Aduh, kenapa ya saya, suamiku sudah pikiran sebenarnya aneh-aneh. Kan ada toh depresi postpartum itu di Jepang setelah melahirkan, padahal suaminya bule, istrinya Jepang, anaknya ganteng. Tapi dia mengalami DPP, depresi postpartum. Akhirnya bunuh diri dan bunuh bayinya. Dan memang ada kenyataannya. Orang bilang baby blue syndrome ya. Ibu setelah akan melahirkan dan setelah melahirkan itu sensitifnya sangat sensitif. Jadi harus didukung oleh suami. Makanya usia menikah memang harus yang sudah siap. Bukan hanya fisik, tapi psikologi dan jangan lupa materinya ya. Karena mau kasih makan apa istrinya sementara hamil gitu. Biasa cuma kita pakai mie instan saja. Wah, kurang bergizi anaknya ya. Gitu ya. Kemudian ya, kalau sudah tahu perubahan farmakokinetiknya, kira-kira gangguan pada kondisi hamil apa saja? Ini tadi saya bilang emesis, mual muntah. Nah, yang parah itu kalau jadi hiperemesis gravida, HEG. Gravida itu hamil ya, kehamilan. Jadi hamil memang mual muntah wajar. Tapi mual muntah yang berlebihan sampai orangnya si ibu tidak mau makan, lemas karena tidak mau makan tadi ya, karena sangat tidak nyaman, kesakitan perutnya, itu yang menjadi bahaya. Kita tidak bisa tangani kalau HIG ya. Bawa dokter, jangan sudah dia siap, saya pahlawan pembela ibu hamil. Di dusun tidak ada, ini susah kalau jalan 1 jam cari dulu dokternya. Biar dia 1 jam suaminya antar daripada Anda salah-salah tidak tangani apa, karena itu kondisinya gawat dan harus bed rest ya kalau HIG. Mual muntah, apalagi kondisi lainnya selain mual muntah? Ya, biasanya pada ibu hamil sakit-sakit apa yang biasanya dia rasakan lalu dia cari obat di apotek kira-kira ya? Nah, ini batuk flu biasanya di awal-awal kehamilan trimester 1 orang gejala flu dikiranya flu memang flu. Tapi kadang-kadang beberapa wanita itu tidak tahu kenapa begitu ya, perubahan fisiologi tadi ya. Jadi dia seperti orang flu batuk padahal memang salah satunya karena dia hamil. Jadi dia flu, entah karena penurunan imun atau apa. Ini ada juga beberapa pasien yang waktu saya pelayanan di Surabaya yang di Emmaus ya, karena tidak sadar kalau sedang flu minum obat. Itu yang kita, makanya saya masih ingat form PIO yang Anda kuliah praktikum ilmu resep ya. Form PIO itu
Kalau ada pertanyaan masuk atau penanya bertanya, dan penanya itu adalah kebetulan pasien itu sendiri dan dia wanita, tidak boleh satu hal yang Anda lewatkan pertanyaannya. Apakah sedang hamil? Biar dia muda, tidak peduli dia sudah menikah atau belum, yang penting wanita dan dia datang dengan keluhan, tanya dulu, hamil atau tidak, gitu ya, apakah sedang hamil? Karena kalau hamil, ini obat batuk flu, ada beberapa obat batuk aman. Anda sudah belajar kategori keamanan pada kehamilan ya, obat pregnancy risk factor itu? Yang ada A, B, C, D, X. Saya pikir sudah di farmakologi toksikologi 2. Baca lagi ya. Mana yang aman? Karena nanti tugasnya Anda cari obat itu termasuk cek kategorinya masuk A atau B atau C gitu ya. Beberapa obat batuk ada yang A dan B. Tapi flu, dekongestan, beberapa antihistamin itu tidak bisa, kontraindikasi sama kehamilan. Kalau minum, jangan-jangan karena obat sintesis kimia yang Anda berikan itu tadi, itu kan masih belum kuat. Ini tadi embrionya masih kecil mungil, masih bulan 2 minggu itu masih sangat kecil, 3 minggu, 4 minggu masih seperti ini, hanya sekitar 2,5 sampai 3 cm. Begini. Anda datang lagi dengan obat. Wah. Mungkin hal ini bisa terjadi kalau tidak terdeteksi atau tidak terdokumentasi. Bukan berarti tidak pernah terjadi ya, bisa saja apoteker tanpa bertanya, ada akhirnya lalai. Jadinya kan kita malpraktek ya. Jadi batuk dan flu juga kadang-kadang terjadi. Kalau sudah trimester 2-3, pasiennya datang dan cari solusi. Ibu saya ada hamil tapi ada flu nih, gimana ya? Tapi kalau yang masih trimester awal itu yang harus lebih ini. Kalau yang sudah kelihatan perutnya itu janinnya juga sudah makin besar, biasanya toleransinya terhadap kontraindikasi obat itu lebih baik ya gitu ya. Demam atau pusing. Karena dia tadi mual, muntah, tidur kurang ya, hiperasiditas, akhirnya sudah mulai pusing. Aduh, ibu apoteker tolong, saya sering pusing nih padahal saya sedang hamil jalan ke 6 bulan. Apa ya? Kasih obat apa ya misalnya? Atau saya istirahat saja. Nah, itu kita berikan apa? Screening dulu. Gangguannya pusing yang bagaimana? Pusingnya ini memang pusing yang bisa kita tangani, demam yang bagaimana? Gitu ya. Ini salah satu juga. Kalau sudah trimester 2 masuk 3, nanti ibu hamil datang. Kak, ada obat untuk selulit. Perut mulai dia tegar, soalnya gatal misalnya ya. Ingat ya, waktu trimester 2 ke 3 itu kan makin besar janinnya. Kulit Anda itu melar. Kalau melar, jaringan kulit coba Anda bayang-bayangkan, ada epidermis ya, stratum corneum dan segala macamnya. Memang ada bagian yang untuk NMF, melembabkan secara alami. Tapi kalau dia melar dan kasar, Anda tidak berikan sesuatu yang melembutkan, melembabkan dan lain-lain, hidrasi lebih banyak, crack itu apa ya? Pecah dalam tanda kutip itu gatal dan ada garuk sudah, itu selulit sudah jadinya, stretch mark ya. Jadi biasanya kalau ibu hamil selulitnya pada perut, paha, lengan. Karena itu area yang membesar ya waktu hamil. Nah, ini juga kadang-kadang kalau ibu hamilnya datang tanya, Anda lihat ini selulitnya, ini masih atau apakah saya harus memberikan krim anti selulit sebelum trimester 3 misalnya ya? Bagaimana saran saya kepada ibu hamil setelah ke apoteker? Nah, itu kita lihat dulu. Kayak gini dia. Jadi dia kayak pecah-pecah gini. Memutih gitu ya. Nah, kalau sudah tahu keluhannya atau gangguannya tadi, terapinya apa saja ya? Sebelum masuk ke yang pertama tadi mual muntah, kalau kondisi yang lain perdarahan, nyeri perut, itu sudah bukan Anda lagi yang dicari ya. Jangan juga Anda, ini masih flek sedikit, ibu tidak apa-apa. Pokoknya masalah perdarahan, mau dia flek, mau dia banyak, Anda jangan tangani, langsung rujuk ke dokter. Kita tidak belajar untuk lakukan diagnosa. Biar dokter segera periksa apa yang harus. Kalau trimester 1 biasanya langsung diberikan penguat kandungan, trimester 2 juga ya. Gitu ya. Jadi ke dokter, itu bukan wewenang Anda lagi. Nanti obatnya obat yang keras, obat hormonal. Ke dokter yang putuskan, dokter obgyn ya. Dokter obgyn sulit misalnya di desa ibu saya tinggalnya ya. Coba dokter umum dulu. Semua dokter belajar sih. Tapi lebih bagus kalau ke dokter obgyn ya.
Bukan juga ke bidan kalau gitu. Bidan juga tidak punya kewenangan. Bidan bisa punya kewenangan menyarankan obat. Tapi kita saja dibatasi ya. Apalagi bidan. Terbatas, sangat terbatas. Ke dokter. Dokter obgyn atau dokter umum. Ini sebelum masuk ke obat gangguan yang tadi saya berikan yang ini dulu. Suplemen atau vitamin pada ibu hamil. Oh, itu sangat. Paling banyak kalau dia tidak sakit dia ke apotek tanya, "Ibu, saya mau cari suplemen untuk hamil nih, apa ya yang bagus?" gitu. Kalau nanti tanyanya yang bagus. Lalu nanti Anda mulai, "Baik Ibu, kalau hamil itu beberapa nutrisi atau vitamin atau suplemen yang dibutuhkan itu yang mengandung ini. Makanya nanti saya akan berikan Anda tugas ya. Ini kan metode pembelajaran, nanti ada tugasnya. Ini saya kasih contoh di gambarnya asam folat. Karena memang salah satu vitamin, dia masuk apa? Mineral ya, yang dibutuhkan saat kehamilan. Sudah banyak sekali penelitian dan bahkan itu sudah jadi teori bahwa kalau dalam proses perencanaan kehamilan seorang wanita harus sudah mulai minum asam folat. Jadi ada menikah, misalnya bisa nikahnya bulan depan, bisa tidak? Sekarang saya mulai minum asam, silakan, boleh ya. Biasanya dokter ada yang meresepkan dari 1-2 bulan, 1 bulan biasanya sebelum menikah. Karena waktu menikah itu sudah hubungan suami istri, itu kalau terjadi kehamilan pas ada masa subur, asam folat ini dibutuhkan sekali, asam folatnya. Untuk apa ibu dibutuhkan asam folat ini? Pembentukan otak janin. Dan itu kalau terlambat ada masalah. Sudah banyak penelitian ya, terjadi masalah, entah itu sakit, entah itu bukan masalah teratogenik yang cacat atau apa sih, tapi kekurangan atau masalah pada perkembangan otak janin. Jadi asam folat harus. Asam folat nanti kalau orangnya bertanya, Anda bisa sarankan asam folat ada yang generik, namanya asam folat. Ada yang mereknya dari ABCD. Ini harganya sekian. Ada yang 400 mikrogram, ada yang 1000 mikrogram atau 1 miligram. Yang saya contohkan ini 1000 mikrogram. Ya. Apalagi suplemen yang lainnya nanti Anda sampaikan ke orangnya. Gitu ya. Kalau dia sudah mulai trimester 2 ke 3, dia butuh kalsium, suplemen yang mengandung kalsium. Kalau Anda pergi ke puskesmas selain asam folat tadi, biasanya akan dokter resepkan selain asam folat ya, tablet tambah darah. Kenapa? Ya, karena janinnya butuh segala apa yang ibunya perlu untuk dalam tanda kutip melangsungkan kehidupan, dia juga butuh ya. Jadi kalau Anda sudah bawaan anemia, malas makan sayur, tidak suka makan ikan, sukanya begadang padahal sedang hamil, itu Anda sangat diindikasikan untuk minum TTD tadi ya, tablet tambah darah. Makanya karena ini kalau Anda terlambat minum juga mempengaruhi pertumbuhan janin. Dari janin sampai 1000 hari pertama kehidupan, stunting. Gitu ya. Minum TTD, tablet tambah darah. Ibu saya segar bugar makan sayur. Ya kalau segar bugar makan sayur HB-nya bagus selalu ya boleh. Tapi saya juga tetap minum saja. Kadang-kadang tidak rutin, tapi saya minum lebih banyak proteinnya, ya. Kadang lupa. Satu lagi itu kalsium yang tadi Ibu bilang ya. Kalau sudah di trimester 2 ke 3, kan makin besar tuh. Ini si janin, kaki tangannya bertumbuh. Dari yang tadi trimester 1 ukurannya hanya 3 cm, waktu lahir anak Ibu 49 cm panjangnya ya. Itu tulang bertambah seperti itu, dia butuh kalsium. Tidak cukup, ambil dari punya ibunya. Daripada ibunya sudah gendong selama 9 bulan ibu mengandung ini, butuh tulang punggung yang bagus. Ambil tambahkan suplemen kalsium. Kalau ke puskesmas nanti ada yang kasih kalsium laktat ya, kalak. Kalsium ada banyak garamnya, laktat, fosfat, sitrat. Anda yang paling tahu bedanya apa. Harus tahu. Kalau saya ada kedatangan pasien ibu hamil yang butuh kalsium, nanti saya jelaskan begitu. Kalsium itu tujuannya ini. Nah, kalsium dalam bentuk obat itu dibuat garam, saya buat sedemikian hingga intinya garam itu dia sediaannya supaya dia bisa dibentuk tablet. Nanti dalam tubuh dia melarutnya jadi begini.
berubah. Nah, yang garam ada 3 macam itu mana yang paling bagus gitu ya. Kalau kalak itu memang paling murah dia, tapi risiko untuk mengendap di ginjal, kurang minum air, membentuk kristal sedikit lebih besar dibandingkan garam yang lainnya. Jadi harus ingatkan juga kalau dapat kalak tidak apa-apa, murah kan, pemerintah juga masukkan dalam doen kan, daftar obat esensial nasional di puskesmas. Minum banyak air begitu. Harus baca supaya bisa tahu apa yang saya sarankan ke pasiennya gitu ya. Nah, ini kalau tadi yang hiperemesis atau yang emesis biasa ya, morning sickness tadi, Anda harus berikan antiemetik. Nah, antiemetik ini saya kasih contohnya ondansetron ya. Bukan berarti Anda lalu, oh ini bisa ini Ibu, berikan ondansetron. Ondansetron nanti Anda lihat logonya apa. Keras atau bebas terbatas atau bebas. Kalau keras ya bukan wewenang Anda. Masuk OWA atau tidak, nanti lihat lagi. Jadi yang nanti tugas Anda adalah Anda lihat apa saja pilihan terapi untuk emesis yang masuk dalam kewenangan apoteker. Jadi yang logonya itu bebas terbatas atau bebas atau keras tapi masuk OWA. Adakah itu? Cari ya. Bagaimana minumnya, dosisnya berapa, dia kategori apa? Nanti cek. Nah, ini obat batuk, pilek. Tadi kan gitu kan? Flu, batuk. Kalau flu dan batuk ibu hamil nih bagaimana ya? Kasih obat apa ya? Salah satu yang sering diresepkan oleh dokter Opjin ini ya. Ini saya bukan promosi, ini langsung disclaimer. Kebetulan contoh supaya Anda bisa lihat modelnya yang begini. Namanya Silex. Silex ya, bukan Siladex, beda lagi. Silex ini jamu logonya. Ekstrak dari tanaman, ada tambah guaifenesin kalau saya tidak keliru. Yang aman untuk ibunya. Ada lagi yang lain tidak? Batuk dan flu yang masih bisa diberikan pada ibu hamil. Mengapa? Sediaannya namanya apa saja, bagaimana cara minumnya, nanti Anda yang carikan. Tuliskan di catatan ya. Kemudian ini, kalau ibunya demam, ibunya pusing, dia minta analgesik, antipiretik. Nah, apa ya yang bisa diberikan pada ibu hamil? Saya contohkan salah satu yang paling aman, tentunya paracetamol. Tapi amankah juga untuk ibu hamil? Bagaimana caranya minumnya kalau pada ibu hamil? Sama dosisnya dengan orang dewasa normal atau harus ada yang diperhatikan? Itu ya, nanti Anda cari. Yang tadi Stretch Mark, ini juga ibunya sehat, ibu suplemen dapat dari dokter Opjin, langsung tembus di kliniknya dokter Opjin, ada apotekernya sudah jelaskan. Semua lengkap, tidak ada sakit. Tapi kebetulan lewat di dekat apotek Anda, di apotek klinik dokternya tidak ada terapi atau krim atau minyak untuk stretch mark. Lalu tanya ke Anda, ya. Ini saya kasih contoh salah satu juga. Bukan berarti dia yang terbaik ya, bio oil. Biasa digunakan juga. Bagaimana cara mengolesnya? Menggunakannya bagaimana, berapa kali, cara oleskan di mana, sampai kapan? Nah, itu Anda yang jelaskan. Kalau ternyata Anda punya ada yang minyak, ada yang krim, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan misalnya. Jelaskan semua. Kan itu terjadi, komunikasi itu terjadi di komunitas ya, apotik. Ya, nanti cari lagi selain bio oil apalagi yang bisa untuk stretch mark. Ya, tadi yang untuk kehamilan sudah ada pertanyaan. Kalau tidak saya lanjutkan sedikit ke anak ya. Oke, anak. Nah, hati-hati ini. Ini adults ya, dewasa. Children is not little adults ya. Dia bukan bukan anak itu bukan dewasa versi mini. Bukan. Ya. Jadi dia bukan little adults, ya, bukan orang dewasa versi kecil yang nanti tinggal, oh ini bagi 2 saja obatnya. Tidak apa-apa, semua tablet bisa, bagi 2 saja. Ini bagi 3, ini bagi 4. Bukan berarti juga konsep bagi 2, bagi 3, bagi 4 itu salah, tidak juga ya. Tetapi kalau itu dilakukan pada anak lebih dari 6 tahun mungkin masih masuk akal. Tapi kalau dia masih balita, apalagi masih yang bayi, tidak bisa Anda bagi 3, bagi 4, bagi 5. Beda. Makanya rumus perhitungan dosis pada anak kan beda kan? Ada lihat berdasarkan body surface area ya. Luas permukaan tubuh, panjang tubuh, berat badan, macam-macam gitu ya. Ya,
Children is not little adults. Jadi tidak boleh kita anggapnya sepele. Pokoknya anak ya sudah begitu. Karena tadi saya bilang paru-paru itu mulai terbentuk bagus itu mulai di trimester 2, ya. Matang baik itu sekitar trimester 3, minggu ke 37, 38. Tapi matang baik bukan berarti dia lahir ke dunia dia langsung sama seperti paru-paru orang dewasa ya. Ginjal pun demikian, liver pun demikian. Padahal jantung, ginjal, liver, paru-paru terlibat semua dalam farmakokinetik obat. Sehingga sebentar. Oh ini tidak masuk? Kenapa ya? Ya. Jadi harus diperhatikan. Organ internal anak-anak itu berkembang terus dari dia lahir sampai usia tertentu. Begitu ya. Jadi tidak bisa kita samakan dengan dewasa. Ini anak-anak. Setiap tahap perkembangan beda kisahnya, beda anatomi, fisiologinya. Ya. Pengobatan pada anak-anak itu pasti bervariasi, khususnya neonatus. Neonatus itu yang baru lahir, baru saja lahir. Tentunya berbeda. Apalagi dia neonatus, tapi yang aterem, belum matang, prematur. Kalau bayi prematur sebelum dilahirkan, misalnya ya, karena kondisi ibunya sakit atau kondisi lain yang mengindikasikan memang harus segera dilahirkan, dokter kan akan suntik obat untuk membantu atau mempercepat kematangan paru-paru. Dexamethasone injeksi. Nanti Anda baca kenapa dexamethasone injeksi. Sudah dilahirkan. Habis lahir prematur tadi, dia harus dikondisikan seperti dalam tanda kutip janin ibunya. Rahim ibunya. Masuk inkubator dulu kan gitu. Jadi perlu diperhatikan ya. Ada variasi pada absorpsi, ada variasi pada area injeksi. Kalau kita mau suntik vaksin atau suntik obat pada baby, pada neonatus dan bayi, itu beda konsepnya seperti dewasa kita ini gitu ya. Perbedaan laju dan jumlah pengembangan fungsi organnya itu efeknya kemana? Ke distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi dari obat pada anak-anak. Nah, kelompok anak itu bagaimana? Apa saja sih penggolongan usia anak? Kalau saya ibu lihat dari di Piro itu dimulai dari yang namanya bayi tapi prematur. Jadi sudah lahir, sudah keluar ke dunia, tapi belum waktunya dia keluar sebenarnya. Itu kalau dia lahirnya kurang dari 37 minggu kehamilan. Ya. Kemudian ada yang disebut neonatus, tadi saya sudah bilang ya. Neonatus itu kalau dia usianya begitu lahir 0 hari sampai 1 hari tadi. 0 atau 1 hari sampai 30 hari. Jadi 1 bulan. Itu neonatus. Neo kan baru ya artinya ya. Bayi atau baby, infant. Itu dari usia 1 bulan sampai 1 tahun. Jadi bayi atau infant itu 1 bulan sampai 1 tahun. Beda lagi dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau di Piro 1 tahun sampai 11 tahun, 11 bulan itu anak-anak. 11 tahun 11 bulan. Karena di usia 12 tahun dia sudah mulai menginjak kelompok remaja. Gitu. Remaja itu sampai 16 tahun kalau di Piro. Di Depkes RI kayaknya ada yang sampai 18 tahun. Jadi kalau Anda masuk kuliah umur 17 atau 18, Anda tuh masih remaja. Nah, pada anak-anak itu biasanya apa saja kondisi umum yang mengganggu atau gejala sakit apa saja yang biasanya lalu orang tuanya pergi ke apotek, cari Anda apoteker untuk minta saran terapi. Ayo, gejala umumnya apa saja ya kira-kira? Yang sering? Ya?
Diare, ya diare boleh, demam ya, istilah demam. Anak itu kan semua belum sempurna ya organ dalam tubuhnya. Belum lagi nanti kita belajar di minggu depan yang kulit, gangguan kulit pada anak, rash. Kulitnya juga belum sempurna. Maksudnya bagus wih, kenyal ya, segar bagus, tapi beda dengan kulit dewasa yang sudah dewasa juga matang ya, mapan ya, matang. Jadi dia mudah sakit, imun tubuhnya belum sempurna, demam, batuk pilek. Ibunya menyusui bersin-bersin. Bersinnya ke sana, tapi anak-anaknya di sini lagi menyusui. Wah. Tidak lama anak, kenapa nih anak baby kita ini bapak? Oh mama tadi memang bersin-bersin. Berapa hari di dekat anak terus, jadi anaknya batuk pilek. Cari obat. Ya, alergi. Alergi ini bisa alergi pernapasan, bersin, melet terus kalau malam pagi tidak, atau alergi kulit ya, merah, rash ya, urtikaria dan sebagainya. Gejala tumbuh gigi ini juga sering. Orang tua pergi ke apotik, cari apoteker untuk ibu apoteker atau pak apoteker. Anak baby saya ini sudah umur 7 bulan, mau masuk 8. Dia demam, rewel, atau mau tumbuh gigi, kan kita kasih obat apa ya misalnya. Harus pakai obat kan atau tidak gitu ya. Kebutuhan akan suplemen dan vitamin ini juga waktu Anda kuliah praktikum ilmu resep, Anda masih ingat mungkin ada kasus yang mana bapaknya datang, anak saya tidak terlalu suka makan. Apa suplemen untuk nafsu makan yang baik untuk anak saya? Nah itu memang kejadian yang sering dihadapi oleh apoteker di apotik. Nanti kalau Anda magang, baru Anda lihat, oh betul, Anda kan 1 bulan magang. Mungkin saat itu dalam 1 bulan itu ada waktu Anda berjodoh, ketemu orang tua datang cari vitamin untuk anaknya, vitamin untuk apa daya tahan tubuh, kan vitamin untuk nafsu makan, kan vitamin apa lagi, lain-lainnya, gitu ya. Nah ini yang masalah gigi tumbuh itu ya. Biar dia terus. Kalau gigi tumbuh, gambarnya seperti ini. Dan itu variasinya berbeda-beda ya. Jangan, ini pesan juga calon ibu, jangan karena tetangga sebelah tuh anaknya tuh umur 7 bulan sudah gigi 2. Oh, kita pun susah 9 bulan, gigi belum muncul ya Bapak. Ya beda-beda. Ada rentang usianya, tidak perlu khawatir, tidak perlu disama-samakan. Setiap anak itu unik ya. Ya, kalau tadi gejalanya kondisi sakit yang mengganggu, obatnya apa saja ya kira-kira pilihan terapinya? Nah, kalau demam antipiretiknya apa ya? Kalau batuk mukolitiknya, antitusifnya, ekspektorannya dikolonistan nanti yang apa ya? Kalau alergi antihistamin yang cocok apa ya? Gitu ya. Tumbuh gigi pakai analgesik, antipiretik, antiinflamasi apa ya? Kalau baby atau bayi tumbuh gigi. Kalau anak-anak umur 2, 3, 4, 5 sakit gigi mungkin ya. Aduh, ibu apoteker tolong dulu. Saya anak nih makan permen dari pagi ketemu malam. Permen. Bapaknya beli ini pulang dari tugas di luar kota, permen 3 bungkus nih. 3 hari saja sudah habis. Jadi 1 hari 1 bungkus. Isi 50 biji. Sekarang giginya sakit nih, kasih obat apa ya? Umur 3,5 tahun misalnya ya. Jadi gejala tumbuh gigi atau gejala nyeri lainnya lah ya, itu kasih analgesik, antipiretik, antiinflamasi yang aman yang mana, bagaimana memberikannya, dosisnya seperti apa ya. Suplemen dan vitamin, entah itu untuk nafsu makan, entah itu untuk daya tahan tubuh dan yang lainnya, itu bagaimana. Perkembangan otak dan sebagainya ya. Ya, sudah selesai. Jadi tugas Anda adalah mencatat itu tadi pilihan terapi yang tepat untuk kondisi-kondisi yang umum pada kehamilan dan anak di apotik tadi. Ingat, harus sesuai dengan kewenangan apoteker. Jadi cek dulu dia logo apa nih, bebas terbatas atau masuk OWA. Jangan ada list semua begini obat keras semua ya. Minggu depan itu kan kita sudah masuk ke topik rash dan kutu rambut pada anak ya. Jadi saya sudah ganti, saya tidak periksa. Tugas Anda itu nanti diperiksakan ke ibu sepanjang hari sampai ketemu Kamis yang minggu depan. Barang siapa yang belum selesai datang ACC tugas saya nilai, tidak bisa ikut kuliah hari Kamis depan, gitu ya. Iya Dion. Iya nanti buat di catatan. Sambung. Jadi saya tidak kumpul karena kemarin pengalaman yang IBM Anda saya kumpul, terakhir periksa saya kewalahan sendiri.
Jadi ini Anda bawa, saya cek, saya kasih nilai, input langsung di itu, Anda keluar. Catatan, untuk catatan. Jadi catat persis di belakang catatan Anda hari ini, silakan ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak saya akhiri ya. Selamat sore kelas B.